Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan pengajian kemarin syarah dari hadis Jibril tatkala Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang perkara-perkara agama. Di antaranya Jibril bertanya tentang masalah iman, di mana Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang keimanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita mulai akan bahas tentang rukun iman. Satu persatu ya, 6 rukun iman akan kita bahas. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas sebagian daripada rukun al-iman billah. Karena rukun iman yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun yang paling pokok, yang paling asas adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama adalah beriman tentang adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beriman dengan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala tidak cukup untuk menjadikan seorang itu muslim atau menjadikan seorang itu mukmin. Ya, karena kita tahu banyak orang-orang kafir, kaum musyrikin yang mereka beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Nasrani, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, artinya mereka tahu Allah itu ada. Makanya saya katakan, kalau beriman kepada Allah tidak cukup hanya mengetahui Allah itu ada, tetapi ada hal-hal lain yang harus ditambah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman, hanya beriman mengakui adanya Allah, maka iblis pun mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis, kemudian Fir'aun juga mengakui adanya Allah. Kemudian orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani, dan mereka semuanya dihukum sebagai orang-orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak cukup dengan beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang lain yang harus kita imani berkaitan dengan Allah, yaitu beriman bahwasanya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa. Maha Esa dalam rububiyahnya, Maha Esa dalam uluhiyahnya, dan Maha Esa dalam asma wa sifatnya. Dan inilah yang akan kita bahas mulai malam hari ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Dan ini adalah metode para ulama tatkala menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membuat pengajaran untuk mempermudah pengajaran, maka mereka membagi keesaan Allah menjadi 3. Keesaan Allah dalam rububiyahnya, keesaan Allah dalam uluhiyahnya, dan keesaan Allah dalam asma dan sifatnya. Dan akan kita jelaskan masing-masing dari maksud ini. Dan pembagian ini adalah sekedar metode untuk memudahkan pengajaran. Memang tidak pernah Nabi SAW menyatakan, ketahuilah para sahabatku bahwasanya keesaan Allah terbagi menjadi 3. Tidak pernah. Ini hanya sekedar ya tatkala para ulama memperhatikan hadis-hadis dan memperhatikan ayat-ayat Allah, maka mereka berkesimpulan bahwasanya pembahasan tentang keesaan Allah kembali kepada 3 pembahasan ini.
Keesaan Allah dalam penciptaan, keesaan Allah dalam penyembahan, tidak boleh disembah kecuali Allah, dan keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh ada yang menyamai Allah. Ini hanya sekedar untuk memudahkan pengajaran. Sebagaimana tatkala para ulama mengatakan hukum fikih ada 5. Ada namanya haram, kemudian ada namanya wajib, ada namanya mubah, ada makruh, ada sunnah. Padahal Nabi SAW tidak pernah menyatakan, ketahuilah para sahabatku, bahwasanya hukum fikih ada 5. Enggak pernah. Tetapi para ulama setelah meneliti hadis-hadis Nabi, meneliti ayat-ayat Allah, meneliti hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum fikih, maka mereka mengambil kesimpulan bahwasanya hukum fikih ada 5. Oleh karenanya, pembagian ini hanya sekedar metode. Saya ulangi lagi, hanya sekedar metode. Kita dapati sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2. Ada yang bagi tauhid ilmi dan tauhid talab. Hanya 2, tauhid ilmi wal ma'rifah dan tauhid talab. Namun maksudnya sama. Maksudnya bahwasanya Allah harus Maha Esa dalam penciptaan, tidak ada yang boleh menyertai Allah dalam penciptaan, dan Allah harus Maha Esa dalam peribadatan, tidak boleh ada zat lain yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Maha Esa dalam asma dan sifatnya, tidak ada yang sifat-sifatnya seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini hanya sekedar metode. Ada yang bagi menjadi 4. Oleh karenanya, pembagian tidak jadi masalah. Angka-angka tidak jadi masalah. Yang penting, maksud dari tujuannya. Oleh karenanya, kita dapati ada sebagian yang membagi tauhid menjadi pembagian yang lain. Seperti pembagian tauhid mengatakan tauhid al-ammah, tauhidnya orang-orang umum. Kemudian tauhidul khasah, tauhidnya orang-orang khusus. Dan tauhid khasatil khasah, tauhidnya orang-orang super khusus. Ini juga membagi menjadi 3. Kita katakan pembagian tidak jadi masalah. Jangan seperti ada orang yang bahlul, yang kemudian mengatakan jangan dibagi tauhid menjadi 3, sama seperti trinitasnya orang-orang Nasrani. Ini enggak nyambung. Trinitasnya orang Nasrani tidak sama dengan apakah semua yang angkanya 3 kemudian kita katakan trinitas. Ya, tidak demikian. Ini sekedar metode dalam memudahkan kita belajar. Sebagaimana tatkala orang-orang mempelajari bahasa Arab, dikatakan bahwasanya kalimat terbagi menjadi 3. Kalimat terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya isim kata benda, dan ada namanya fi'il kata kerja. Apakah kemudian tatkala menjadi 3 kemudian sama dengan trinitas? Ini tidak benar. Oleh karenanya, yang akan saya sampaikan ini hanya sekedar metode untuk memahami. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian menjadi 3 ini ternyata kita dapati dari perkataan ulama salaf dahulu. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari perkataan Abu Hanifah, dari perkataan Abu Yusuf, dari perkataan Ibnu Battah, ya, dan ulama yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya tauhid, pembahasan tentang Allah, keesaan Allah berporos pada 3 perkara. Keesaan Allah dalam rububiyahnya, keesaan Allah dalam uluhiyahnya, dan keesaan Allah dalam asma dan sifatnya. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya, dalam penciptaannya, dalam pemilikannya alam semesta, dan dalam pengaturan alam semesta. Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah artinya meyakini bahwasanya Allah Maha Esa. Tidak ada yang menyertai Dia dalam penciptaan, dalam pemilikan alam semesta, dan dalam pengaturan alam semesta. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini, menguasai alam semesta, dan hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Barang siapa yang tidak meyakini keesaan Allah dalam 3 perkara ini, dalam pemilikan, penciptaan, dan pengaturan, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan atau telah terjerumus dalam kekufuran. Adapun dalil-dalil tentang Allah Maha Pencipta segala sesuatu terlalu banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat misalnya Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah, kata Allah. Ini di akhir surat Al-Hajj. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Sungguhnya, sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak mungkin menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufa at-talib wal matlub. Kalau seandainya lalat tersebut datang mengambil sesuatu dari mereka, mereka sedang minum sirup misalnya, tahu-tahu lalat datang menghirup sirup tersebut. Atau mereka sedang meletakkan sesajen di sesembahan mereka, di patung-patung mereka, tahu-tahu lalat datang meminum dari sesajen tersebut. La yastanqidhuhu min, maka mereka tidak bakalan mampu untuk mengambil lagi cairan yang sudah diambil lalat tersebut, enggak mungkin.
Dha'ufa talibu wal matlub. Sang penyembah dan disembah sama-sama lemah. Kalau antum taruh sesajen di patung-patung, patung Buddha atau patung dewa-dewa, kemudian datang lalat menghirup sesajen tersebut, apakah mereka bisa mengeluarkan? Tidak bisa. Tak akan bisa mereka melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, "Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang mengambil sesembahan-sembahan selain Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sesembahan-sembahan mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat. Suruh seluruh sembahan berkumpul. Baik Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, baik malaikat yang disembah oleh sebagian kaum musyrikin, baik Buddha, baik dewa-dewa, semuanya suruh kumpul untuk menciptakan seekor lalat, tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, tatkala Allah mencela orang-orang yang membuat patung-patung makhluk bernyawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat seperti ciptaanku, yang membuat patung-patung. Kemudian kata Allah, "Falyakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mampu, ciptakanlah sebuah biji, kata Allah. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah bikin lalat. Lalat adalah hewan yang hina, tetapi kalian tidak bisa bikin. Jangan bikin lalat, bikinlah sekarang sebuah biji. Coba bisa bikin biji atau tidak? Seluruh manusia berkumpul di alam semesta ini untuk buat sebuah biji, kalau ditaruh di tanah tumbuh, enggak mungkin, mustahil. Tidak ada yang bisa menciptakan biji yang kalau diletakkan di tanah kemudian tumbuh tunasnya kemudian menjadi pohon, tidak ada yang bisa. Kata Allah, "Wal yakhluqu dzarratan." Demikian juga silakan buat semut kecil kalau bisa. Semut dengan bentuknya, dengan kakinya, dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Allah mengatakan, "Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim." Apakah mereka menjadikan syuraka, ahli-ahli sesembahan-sembahan selain Allah yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah, sehingga kemudian mereka bingung mana ciptaan Allah dan mana ciptaan sembahan-sembahan mereka. Asalnya mereka sembahan-sembahan tidak bisa menciptakan. Bagaimana kemudian ciptaan bisa menyamai ciptaan Allah? Enggak mungkin. Oleh karena para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, wama lahum fihima min syirkin, wama lahu minhum min dhahir, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sembahan-sembahan tersebut tidak memiliki di alam semesta ini meskipun hanya sebesar zarrah, tidak ada yang mereka miliki. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir." Sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dari alam semesta ini meskipun kitmir. Kitmir adalah kulit ari yang terdapat di biji korma. Kalau seorang makan korma, dia ambil bijinya, ada kulit ari tipis, itulah kitmir. Kata Allah, tidak ada yang memiliki ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan ini. Kata Allah, "Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min kitmir." Mereka yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki meskipun hanya kulit ari seperti ini. Kata Allah, "La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard." Tidak ada yang mereka miliki baik sedikit sekecil apapun, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mungkin ada yang terbetik dalam pikirannya, seorang tidak ikut mencipta, tetapi bisa ikut memiliki. Mungkin atau tidak? Kalau di manusia mungkin. Ada orang yang bukan dia yang bangun rumah, tapi dia ikut punya saham sehingga dia ikut memiliki rumah tersebut. Kata Allah, tidak. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka sama sekali tidak punya andil, tidak ikut serta dalam pemilikan, tidak ada. Karena mereka tidak punya saham. Wa ma lahum minhum min zahir. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membantu sama sekali dalam penciptaan alam semesta. Jangan kita terpikirkan Allah butuh bantuan untuk mencipta alam semesta ini. Tidak ada sama sekali. Semuanya perkaranya mudah.
Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Perkaranya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah, sebagaimana tidak ada yang mencipta alam semesta ini kecuali Allah. Allah Maha Esa dalam penciptaan, dan Allah Maha Esa dalam kepemilikan alam semesta. Dan yang ketiga, Allah Maha Esa dalam pengaturan. Kata Allah, yudabbirul amr. Allah yang mengatur seluruh yang terjadi di alam semesta ini. Semuanya di atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada para malaikat, malaikat gunung, malaikat hujan, malaikat awan, malaikat pencabut nyawa, tetapi semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bergerak sendiri. Mereka menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Ini sifat-sifat malaikat. Memang benar ada malaikat hujan, ada malaikat gunung, namun semuanya mereka tidak punya hak untuk mengatur. Mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, satu-satunya yang mengatur seluruh kejadian di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai jatuhnya daun dari pohon pun Allah yang ngatur semuanya. Tidak ada suatu pun gerakan di alam semesta ini kecuali di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah pencipta alam semesta ini satu-satunya, Maha Esa dalam penciptaan, Maha Esa juga dalam penguasaan alam semesta, dan Maha Esa dalam pengaturan alam semesta. Ini akidah kaum muslimin tentang Allah dalam tauhid ar-rububiyah. Setelah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan penyimpangan-penyimpangan, baik kekufuran maupun kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mereka menyimpang dari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyimpangan dalam tauhid ar-rububiyah adalah adanya yang mengaku sebagai Tuhan. Ini jelas kekufuran, dan tidak dikenal orang mengaku sebagai Tuhan sebagaimana Fir'aun dan Raja Namrud. Dua-duanya pernah mengaku sebagai Tuhan. Adapun Raja Namrud tatkala bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Tidakkah engkau melihat bagaimana seorang raja yang Allah berikan dia kekuasaan, kemudian dia berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sombong. Tatkala diberi kekuasaan, dia lupa diri. Lupa diri. Sehingga tatkala semua orang tunduk sama dia, anak buahnya semuanya tunduk sama dia, dan apa yang dia ucapkan semuanya dikerjakan, tidak ada yang membantah dia, maka timbul dalam perasaannya dialah Tuhan. Dia bebas melakukan apa saja. Lupa diri. Lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa semuanya. Sehingga dia merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Dia lupa dia dulu kecil. Dia lupa dia buang air, dia lupa dia sakit. Manusia demikian sifatnya. Ya sakit, ya buang air, ya kelaparan. Apakah Tuhan seperti itu? Namun karena kesombongannya membuat dia lupa diri. Maka dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau kamu Tuhan, kamu harusnya bisa menghidupkan dan mematikan. Tentunya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Raja Namrud ini, karena dia bahlul ya, maka dia ngeles. Dia bilang, saya juga bisa, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Gimana caranya? Dia panggil dua orang yang di penjara. Ini dua-duanya saya hukum mati. Yang satunya dimatikan, yang satunya dilepaskan, jadi hidup. Itulah menghidupkan dan mematikan. Ini nggak nyambung. Ini goblok, ini bahlul. Ya. Namun karena dia ingin supaya bisa debat Nabi Ibrahim, dia pokoknya yang penting datangkan hujah. Tapi perdebatan yang berikutnya, Ibrahim tidak membantah, ini orang bahlul, biarin aja lah. Ibrahim tidak mengatakan, bukan itu maksud saya. Ini orang bahlul, mau diapain lagi? Maka Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur dan ditenggelamkan ke barat. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau Tuhan, kau harusnya bisa menerbitkan matahari dari barat. Jadi ini konsekuensi Tuhan. Tuhan yang mengatur segala alam semesta. Tuhan yang mengatur sebab dan akibat. Tuhan yang mengatur istilahnya sunnatullah. Tatkala Tuhan yang mengatur, dia bisa merubah aturan tersebut. Dia bisa merubah aturan tersebut.
Oleh karenanya, Allah akan merubah aturan tersebut tatkala menjelang hari kiamat. Karena Allah yang membuat aturan tersebut. Allah membuat sebab dan akibat, dan Allah bisa merubah sebab dan akibat. Api yang harusnya membakar, Allah rubah jadi dingin. Tatkala mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan api merupakan sebab untuk membakar. Karena dia yang menciptakan, dia bisa merubah aturan tersebut. Oleh karena timbullah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Perubahan aturan. Perubahan aturan. Tahu-tahu air bisa keluar dari tangan manusia. Ini tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Tapi tahu-tahu air bisa keluar dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Tahu-tahu Nabi bisa pergi ke langit, bisa bergerak dalam waktu yang singkat. Semuanya ini mukjizat adalah perubahan aturan. Yang Allah menghendaki perubahan tersebut, dan Allah mampu karena Dia yang telah membuat aturan. Kalau kamu Tuhan, wahai Namrud, harusnya kau bisa rubah aturan. Kau bisa menerbitkan matahari dari barat menuju timur. Kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka dia pun terdiam, tidak bisa ngomong. Kamu bukan Tuhan. Tuhan bahlul. Kemudian di antara yang pernah mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Fir'aun pun demikian. Sebagian ulama menjelaskan Fir'aun ini tatkala mengaku Tuhan bertahap. Kerusakannya bertahap. Sama tatkala dia diberi kekuasaan, seluruh perkataan dia didengar, seluruh perintahnya terjadi, apa yang dia lakukan terjadi, apa yang dilarang tidak dilakukan, maka timbul kesombongan dalam dirinya, merasa dirinya sebagai Tuhan. Iblis menghiasi perbuatannya, iblis menjerumuskan dia sedikit demi sedikit. Pertama kali dia merasa Tuhannya orang Mesir. Dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah ini kerajaan Mesir milik saya? Lihatlah sungai-sungai mengalir di bawah kakiku. Apa kalian tidak melihat? Kata sebagian ahli tafsir, pertama kali Fir'aun, ya, dia mengaku sebagai raja Mesir. Bukan raja dunia, bukan Tuhan dunia. Pertama masih Tuhan apa? Tuhannya orang Mesir. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhannya orang Indonesia, Tuhannya orang Asia, tidak. Pertama kali dia mengaku sebagai Tuhan Mesir. Kemudian berjalan perlahan demi perlahan, syaitan semakin menjerumuskan dia. Lama-lama dia merasa adalah Tuhan yang paling top. Kalau ada Tuhan selain saya yang paling top. Maka dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling top, yang paling tinggi. Makanya Allah mengatakan, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Maka Allah mengazab dia gara-gara kekufurannya yang pertama dan yang kedua. Yang pertama mengaku sebagai Tuhannya Mesir, yang kedua mengaku sebagai Tuhan yang paling top kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan orang yang paling tahu Fir'aun pendusta adalah dia sendiri. Dia yang paling tahu dia itu pendusta. Dia tahu bahwasanya dia manusia lapar. Dia tahu bahwasanya dia manusia sakit. Bahwa tahu dia seorang manusia buang air dulu dia tidak ada, kemudian dilahirkan. Dia tahu bahwasanya dia dulu kecil tidak bisa apa-apa. Dia tahu bahwasanya tubuhnya mulai menua. Dia tahu bahwasanya dia bukan Tuhan, dan dia tahu dia bakalan mati. Tetapi karena kesombongan dan kecongkakan yang membuat dia kemudian mengaku sebagai Tuhan. Oleh karenanya Allah menyebutkan sebenarnya Fir'aun mengaku adanya Allah. Dalam dua ayat Allah sebutkan. Ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa." Mereka Fir'aun dan para pengikutnya mengingkari mukjizat Nabi Musa. Wastaqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini. Kata Allah, wastaqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka meyakini kebenaran Nabi Musa. Kenapa mereka mengingkari? Kata Allah, zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan karena kesombongan. Bahkan tatkala Nabi Musa berdialog dengan Firaun, Nabi Musa mengatakan, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Wahai Firaun, sungguh kau telah mengetahui tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi, kecuali Allah. Nabi Musa tidak bohong. Nabi Musa mengatakan, "Laqad alimta." Sungguh kau telah tahu, wahai Firaun. Tapi Firaun mengatakan, "Saya tidak tahu." Dia sombong. "Wa ma rabbul alamin?" Siapa pencipta alam semesta? Ya, dia pura-pura tidak tahu karena kesombongannya. Oleh karenanya tatkala akan meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin."
Tatkala dia akan tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali sesembahannya Bani Israel, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak menerima taubatnya. Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini di antara dua orang yang disebutkan oleh Allah mengaku sebagai Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang juga mengaku sebagai Tuhan setelah itu. Sampai disebutkan, ada beberapa orang yang dipenjara. Saking dipenjaranya, lama di penjara, stres mereka. Sampai akhirnya ada satu mengaku sebagai Tuhan. Saking apa? Stres. Ada satu mengaku sebagai Nabi. Maka mulailah Nabi itu berdakwah, saya Nabi, saya diutus. Satunya mau sebagai Tuhan. Akhirnya mereka lapor kepada yang Tuhan. Wahai Tuhan, itu mengaku sebagai Nabi. Katakan sama dia, belum waktunya saya utus. Ini gara-gara stres ya. Intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang sangat konyol adalah mengaku sebagai Tuhan. Dan akan ada yang mengaku sebagai Tuhan di akhir zaman, yaitu Dajjal. Yang Allah turunkan sebagai fitnah. Allah munculkan sebagai fitnah dan Allah memberikan dia kemampuan, sebagian kemampuan yang sangat hebat. Dia bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanah yang tandus, bisa menghidupkan yang mati. Kemudian dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Itu pun dia punya kekurangan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Adapun Dajjal, matanya buta sebelah, kata Nabi SAW. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa perbaiki matanya? Ini menunjukkan dia bukan apa? Tuhan. Sehingga orang melihat dari sisi kesaktiannya, lupa bahwasanya tubuh dia saja cacat. Apakah Tuhan cacat? Ini tidak pantas. Ya, orang-orang biasa saja tidak cacat, kok Tuhan apa? Cacat. Para hadirin rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ini satu perkara yang menyimpang dari tauhid rububiyah. Di antara perkara yang menyimpang dari tauhid rububiyah yang merupakan kekufuran adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya Tuhan. Seperti orang-orang dahriyin yang menyatakan segala terjadi dengan sendirinya. Seperti orang-orang ateis yang menyatakan, atau komunis yang menyatakan tidak ada Tuhan, semua terjadi dengan sendirinya. Seperti sebagian ahli fisikawan yang setelah belajar masalah sains kemudian terbawa dan akhirnya mengingkari adanya Tuhan, seakan-akan bahwasanya kejadian alam terjadi dengan sendirinya, ada namanya sebab dan akibat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah perkara-perkara yang menakjubkan, ya. Kita dapati sebagian ahli sains, yaitu sebagian fisikawan, bagaimana mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengungkap, ya, teori-teori yang sangat menakjubkan, melihat bagaimana berjalannya alam semesta yang begitu menakjubkan, aturan-aturan alam semesta yang sangat menakjubkan. Seharusnya mereka semakin beriman kepada Allah. Oleh karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah, kami akan nampakkan tanda-tanda kebesaran kami di cakrawala, di alam semesta, dan juga pada diri-diri mereka, agar mereka tahu bahwasanya Al-Quran adalah benar. Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, apa kalian tidak melihat? Allah membuat aturan yang luar biasa. Dalam tubuh kita ini luar biasa, bagaimana aturan metabolisme, bagaimana peredaran darah, ya, bagaimana organ pernapasan, semuanya menakjubkan. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, mustahil. Mustahil. Bagaimana alam semesta, bagaimana beredarnya, ya, matahari, bulan, tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Tidak mungkin. Oleh karena ketika Abu Hanifah berdebat dengan orang-orang ateis, kemudian sebelum berdebat Abu Hanifah mengatakan, wahai kaum ateis, ya, mari kita renungkan tentang sebuah kapal yang berjalan tanpa nahkoda, kemudian merapat di sungai Dujlah, kemudian menurunkan barang-barangnya dengan sendirinya, kemudian dinaikkan lagi barang-barang yang baru dengan sendirinya, kemudian berlabuh tanpa nahkoda. Mungkin atau tidak? Kata mereka, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, bagaimana dengan alam semesta ini? Kok bisa berjalan dengan sendirinya? Enggak mungkin. Tidak mungkin semuanya dengan tiba-tiba atau tanpa sengaja atau kebetulan. Oleh karenanya orang-orang ateis Tuhan mereka adalah kebetulan. Semuanya kata mereka apa? Kebetulan. Semuanya kata mereka kebetulan.
Padahal tidak demikian. Mereka membuat teori-teori ya yang highlight mereka belum tentu benar teori-teori tersebut. Kemudian mereka jadikan teori-teori tersebut untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Semua teori-teori hanyalah hipotesa, dugaan, belum tentu benar. Contohnya seperti mereka mengatakan penciptaan alam. Banyak teori penciptaan alam. Ada yang mengatakan dengan teori ada dua benda besar, planet besar, satunya pecah kemudian beredar kepada yang satunya. Jadilah edaran satu matahari, satu jadi pecah kemudian jadi berapa planet. Kok bisa pecah? Kebetulan. Semuanya apa? Kebetulan. Kemudian juga teori Big Bang misalnya. Dulu alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang suhunya panas. Kemudian terjadi ledakan mengembang sedikit demi sedikit. Jadilah alam semesta. Nah, kalau itu panas kok bisa muncul manusia nanti belakangan? Gimana munculnya? Kebetulan. Semuanya kebetulan. Ada yang mengatakan bahwasanya terjadi alam semesta dulu ada lautnya. Kemudian ada proses, ada amoniak atau sesuatu senyawa kimia. Kemudian terkena petir. Akhirnya senyawa kimia tersebut jatuh ke laut. Kemudian mulailah terjadi evolusi, ada yang jadi ikan paus, ada yang jadi ikan hiu, ada yang jadi kepiting, ada yang jadi kura-kura, ada yang jadi keluar jadi gajah, keluar dari laut tersebut, ada yang keluar jadi antum, jadi manusia. Ini anak kecil itu tidak percaya, kok bisa jadi berubah ini? Kalau senyawanya sama, kok bisa keluarnya beda? Jawabannya apa? Kebetulan. Tuhan mereka kebetulan. Ini semua mustahil. Kita bilang, kalau seandainya kita beriman dengan teori-teori antum, teori Big Bang atau teori pecahnya dua planet besar. Yang buat planetnya pertama kali dari mana? Kalau teori Big Bang benar, yang buat materi pertama kali untuk jadi alam semesta ini dari mana datangnya? Yang membuat suhunya panas dari mana? Yang katanya tadi ada lautan, ada amoniak, ada petir, yang datangkan petirnya siapa? Amoniaknya siapa? Lautnya siapa? Taruhlah kita membenarkan teori antum. Oleh karenanya aneh mereka ini. Secara tidak mungkin mereka mengatakan tiba-tiba ada datang dengan tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Ini tidak ilmiah. Tidak ilmiah yang menyatakan apa tiba-tiba muncul dengan sendirinya, tiba-tiba berubah dengan sendirinya, tiba-tiba teratur dengan sendirinya. Tidak ilmiah. Kata mereka seperti orang menuliskan huruf-huruf yang banyak, A, B, C, D dan seterusnya sampai Z dengan banyak huruf-huruf, dan kemudian dimasukkan dalam kotak, kemudian dikeluarkan tahu-tahu tatkala kita hamburkan tertulis tulisan. Kamu bahlul kan ini kenapa bisa tulisan kamu bahlul? Kebetulan, semuanya kebetulan. Enggak mungkin secara logika enggak mungkin. Seharusnya orang tatkala melihat aturan alam yang luar biasa, ya, semakin yakin bahwa ada penciptanya. Semakin yakin ada penciptanya. Alladzi atqana kulla syai', sun Allah, alladzi atqana kulla syai'. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mutqin dalam melakukan sesuatu, segala sesuatu. Yang aturannya muhkam, aturannya sangat indah, sangat teratur, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mereka orang-orang ateis, bagaimanapun mereka berusaha mengingkari Tuhan, namun mereka tetap dalam nurani mereka adanya Tuhan. Hanya kesombongan mereka yang buat mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya pencipta. Adapun masalah sebab dan akibat, sebagian orang-orang fisikawan mengatakan, tatkala kita mengatakan ada hukum sebab dan akibat, ya sudah. Mereka seakan-akan setelah mereka membuat teori, mereka membuat agar Allah tidak punya peran. Jadi Tuhan tidak punya peran. Karena sudah terjadi apa? Hukum sebab dan akibat. Semua berjalan berdasarkan sunnatullah tadi. Berjalan berdasarkan hukum sebab dan akibat. Ya, kita bilang memang benar ada hukum sebab akibat dalam alam semesta ini. Tetapi siapa yang membuat sebab, siapa yang menciptakan akibat? Siapa yang menjalankan aturan ini? Dia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita dapati dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebab dan akibat. Seperti misalnya proses turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih, hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit, fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Kadzalika nukhrijul mauta." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang meniupkan angin. Kemudian sebelum datang rahmat Allah, sebagai kabar gembira, kemudian terkumpul awan, sampai awan tersebut tatkala menjadi tebal, yaitu menjadi mendung, fa'anzalna bihil ma', kata Allah, kami turunkan dengan awan tersebut air hujan. Allah punya hukum sebab akibat dalam alam semesta dan Allah yang buat. Allah yang meniupkan angin,
Allah yang membuat awan menjadi berat. Kata Allah, fa'anzalna bihil ma. Dengan sebab, kata Allah, dengan sebab awan yang mendung ini, kami turunkan air. Setelah air turun, kata Allah, fa'akhrajna bihi. Maka kami keluarkan dari air tersebut segala macam tumbuh-tumbuhan. Dengan sebab air hujan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada hukum sebab akibat. Namun yang perlu kita tanyakan kepada mereka, para ahli sains yang menolak adanya Allah, adanya pencipta, siapa yang menciptakan sebab akibat tersebut? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujajan, falawla tashkurun." Kata Allah, tidakkah kalian memikirkan apa yang kalian minum, air yang kalian minum? Apakah air tersebut yang menurunkan siapa dari awan? Kami yang menurunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami berkehendak, kami akan jadikan air tersebut asin. Allah mampu menurunkan air dalam keadaan asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Kalau air hujan turun dalam keadaan asin, tewaslah kita semuanya. Mau minum pakai minum apa? Allah turunkan air hujan dengan begitu luar biasanya. Antum bayangkan, jutaan atau miliaran atau triliunan tetesan air hujan Allah turunkan dari langit. Tidak pernah bergabung di tengah jalan air hujan tersebut. Satu tetes sudah punya tugas untuk sampai satu titik di atas muka bumi. Gak mungkin dia melenceng. Tiap tetes punya tugas. Seandainya tetesan itu bergabung jadi satu ember di langit sebelum jatuh, repot ini, problem. Gabung di atas satu ember kemudian kena kepala kita, bahaya. Apalagi bergabung kena angin bergabung kemudian jadi seperti satu mobil atau satu rumah kemudian jatuh, musibah. Tapi Allah inginkan satu tetes jatuh ke satu titik di atas muka bumi. Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami jadikan air hujan tersebut menjadi asin. Afara'aitumun nara allati turun? A antum ansha'tum syajarata am nahnul munsyi'un? Lihat di sini kata Allah. Tidakkah kalian renungkan tentang api yang kalian nyalakan? Orang lupa, dia bisa nyalakan api, dengan api tersebut dia bisa masak-masakan, dia bisa menghangatkan dirinya. Dari mana dia bisa bakar api? Yang tumbuhkan pohonnya siapa? Meskipun dia bisa menemukan teknologi membuat api, Allah bilang, yang bikin pohonnya siapa? Oleh karena manusia jangan lupa diri. Apapun penemuan yang dia lakukan, apapun inovasi yang dia temukan, semuanya bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teori Big Bang, teori-teori yang lainnya, semuanya harus ada materinya dulu. Materinya dari mana kalau kita benarkan teori-teori tersebut? Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang ateis, Tuhan mereka siapa? Kebetulan, itu Tuhan mereka. Semuanya terjadi dengan apa? Kebetulan. Sudfah. Kemudian di antara ini ingkar terhadap tauhid rububiyah. Di antara orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah adalah sebagian ahli filsafat. Dan di antara mereka adalah Ibnu Sina, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Kerancuannya orang-orang ahli filsafat. Karena terlalu banyak mikir jauh-jauh, pikir buku-buku orang Yunani, sehingga akhirnya mikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di antara kesimpulan yang merupakan kekufuran, mereka menyatakan bikidamil alam, bahwasanya alam ini qadim. Alam ini azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Dulu Allah sendirian, kemudian Allah ciptakan alam. Kata mereka tidak, alam dulu azali, sudah ada bersama Allah. Ini tidak benar. Kata mereka sebagaimana manusia dengan bayangannya. Di mana ada manusia ada bayangannya langsung. Demikianlah antara Allah dengan alam semesta. Jadi alam langsung ada bersama Allah. Ini tidak benar. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam waktu 6 masa Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW, Kana Allahu walam yakun syai'un qablahu. Dan dulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Kemudian Allah baru menciptakan. Jadi di zaman azali, Allah sendirian. Tidak ada satu makhluk pun yang bersama Allah. Barang siapa yang meyakini ada makhluk bersama Allah di zaman azali, maka dia telah menghilangkan sifat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan ini berarti kekufuran dalam tauhid rububiyah. Inilah salah satu sebab kenapa Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah mengkafirkan orang-orang ahli filsafat. Karena banyak di antara mereka yang berpendapat tentang alam ini azali. Alam ini azali sudah ada bersama Allah. Dan ini merupakan kekufuran karena kelazimannya berarti Allah tidak menciptakan. Jadi ini merupakan kekufuran. Sungguh menakjubkan ini Ibnu Sina. Saya baca bukunya. Di antara keanehan dia, karena otaknya dia main, dia bilang apa?
hanya mengetahui ilmu yang secara global. Yang secara detail Allah tidak tahu. Ini juga gara-gara ini juga dia dibantah sama Al-Ghazali. Kenapa? Dia punya syubhat. Saya tidak ingin sebutkan syubhatnya, nanti antum kena syubhat. Tetapi intinya dia punya syubhat, sehingga dia menyimpulkan Allah hanya tahu global, adapun secara detail-detail Allah tidak tahu. Dan ini tidak benar. Manusia saja tahu detail perbuatan dia. Hewan saja tahu detail perbuatan dia. Kata dia, kalau Allah enggak cuma tahu secara global, karena kalau tahu detail enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Kekufuran. Padahal intinya, orang yang mengatakan bahwasanya alam itu qadim, alam itu azali, maka ini orang yang mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah mengaku ada Tuhan yang ganda, ya, sebagaimana keyakinannya orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu yang menyatakan bahwasanya Tuhan atau dewa utama ada 3. Dewa yang pertama, dewa pencipta, dewa Brahmana. Kemudian ada dewa pemelihara, dewa apa? Wisnu. Dan ada dewa perusak, adalah dewa Siwa. Ada dewa-dewa yang lainnya, tetapi dewa yang paling top 3 ini. Ini kesyirikan. Tuhan tidak pantas ganda. Karena secara logika tidak mungkin Tuhan itu ganda. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan ganda, maka masing-masing akan bertengkar. Masing-masing punya anak buah sendiri-sendiri. Sekarang kita bilang secara logika, kalau terjadi kerusakan alam semesta, contohnya terjadi lumpur lapindo, iya atau tidak? Itu perusakan alam semesta atau tidak? Perusakan alam semesta. Sekarang, yang tatkala terjadi kerusakan lumpur lapindo, siapa yang jago? Dewa Siwa atau Dewa Wisnu? Tatkala itu dewa perusak yang jago, siapa? Dewa Siwa. Dewa Wisnu lagi mengalah. Karena kalau dewa perusak ingin merusak, dan dewa perbaikan ingin perbaikan, maka ada 3 kemungkinan. Satunya ingin merusak, satunya ingin perbaiki. Satunya ingin mematikan, satunya ingin menghidupkan. Taruhlah Dewa Siwa dan Dewa Wisnu bertengkar gara-gara satu manusia. Manusia namanya si Ato misalnya. Atau ini mati atau hidup. Kata Dewa Siwa, saya matikan karena saya perusak. Dewa Wisnu mengatakan, enggak, saya hidupkan karena saya dewa pemelihara. Maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sama-sama menang. Kalau saya menang berarti, bagaimana nasib si Ato ini? Hidup dan mati. Atau kedua-duanya sama-sama kalah, bertengkar sama-sama kalah. Bagaimana nasibnya? Sama hidup dan mati juga. Nah, ini nggak mungkin. Dan mungkin menggabungkan 2 yang kontradiksi. Tinggal kemungkinan ketiga, yang satu menang, yang satu kalah. Yang menang itu yang pantas jadi Tuhan. Berarti kita katakan waktu terjadi kerusakan lumpur lapindo, Dewa Siwa kalah dia. Dewa apa? Wisnu kalah. Yang jadi jagoan siapa? Dewa Siwa. Waktu terjadi reboisasi, siapa yang menang? Dewa Wisnu. Nah, ini nggak cocok dengan Tuhan seperti ini modelnya. Tuhan harusnya dia yang melakukan segala sesuatu. Ini Tuhan Maha Esa. Oleh karena saya katakan, ikhwan, satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid cuma Islam. Yang lain semua agama kesyirikan. Dan ada pun agama Buddha, Siddhartha Gautama. Antum coba baca tentang sejarah kehidupan Buddha. Siddhartha Gautama manusia biasa. Dan tidak pernah dia menyatakan dalam lafal-lafalnya, saya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada dalam perkataan Buddha. Didapati pengakuan bahwasanya dia adalah sebagai Tuhan belakangan. Jadi Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dia dilahirkan. Kemudian dia meninggalkan kekayaan dan meninggalkan kemewahan, kemudian hidup bermeditasi, kemudian menjadi orang yang mengajarkan akhlak, yang menyuruh orang agar zuhud. Itulah hakikat Buddha, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Belakangan ini orang menjadikan dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ini tidak pernah menciptakan. Tidak pernah dalam sejarah Buddha kemudian menciptakan lalat. Keluar lalat, tidak pernah. Tidak dalam sejarah Buddha untuk baca, apakah Buddha pernah menghidupkan orang mati jadi hidup? Jawabannya tidak pernah. Maka dia tidak pernah mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kenapa sekarang bisa menjadi Tuhan? Dan ajib, ada dewa-dewa lain selain Buddha sekarang. Ada seperti dewa Buddha ketawa yang masih kecil ya. Ada dewa baru, Tuhan baru yang lagi ngetren sekarang. Ya. Dan dewa-dewa yang lainnya. Dan antum lihat subhanallah. Bagaimanapun mereka melakukan kesyirikan, masih ada fitrah tauhid. Masih ada. Buktinya bagaimanapun banyak dewa, pasti ada bos dewa. Pasti ada bos apa? Dewa. Sampai saya pergi ke Medan, saya lihat patung besar, di bawahnya patung-patung kecil. Pasti ada bos patungnya.
Inilah yang bos paling hebat, Tuhan yang paling hebat. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu menghancurkan patung-patung, dia ingin membuat orang-orang itu berpikir. Maka dia hancurkan patung-patung yang kecil, kemudian diletakkan kapaknya di tangannya patung yang gede. Waktu mereka bertanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau hancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, tidak. Bal fa'alu kabira ma'ana. Yang hancurin apa yang paling gede. Seakan-akan pikirlah kalian, ini Tuhan gede, enggak mau ada Tuhan-Tuhan kecil. Dia yang paling berkuasa, Tuhan harus Maha Esa. Sampai sekarang demikian, kalau Tuhan gede pasti ada Tuhan-Tuhan kecil. Pasti ada Tuhan yang paling hebat di antara macam-macam Tuhan. Padahal nikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Hindu ataupun orang-orang Buddha merupakan kesyirikan yang tidak cocok dengan keesaan pencipta alam semesta ini. Di antara kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah adalah kesyirikannya orang-orang Nasrani yang meyakini Tuhan satu sama dengan tiga. Akidah Trinitas. Dan Allah telah kafirkan mereka dalam Al-Quran. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Atau menyatakan Allah punya anak. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Isa adalah Allah. Wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Orang-orang itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ keyakinan orang-orang Nasrani tentang Trinitas merupakan kekufuran dan bertentangan dengan keesaan Allah dalam tauhid al-rububiyah. Tidak pantas bahwasanya Tuhan menjadi tiga, ya. Dan tidak masuk akal. Secara logika Allah tersucikan dari bersatu dengan manusia. Logikanya gimana? Tuhan tatkala menitis kepada manusia, berarti dia harus menurunkan levelnya sehingga sesuai dengan level apa? Manusia. Bukankah Isa lapar? Dalam Injil disebutkan Nabi Isa lapar. Nabi Isa marah-marah. Nabi Isa, pokoknya disebutkan kekurangan sebagaimana manusia. Nabi Isa tidur. Berarti Allah menurunkan levelnya sehingga sama dengan manusia, sehingga ikut tidur bersama Nabi Isa. Kemudian ikut lapar sebagaimana Nabi Isa. Tatkala Allah menjadi Nabi Isa, berarti Allah diliputi oleh alam semesta. Allah kecil berarti. Mana sifat Allahu Akbar? Mana sifat Allahu Akbar? Ini secara logika nggak masuk akal. Dan tidak benar bahwa Allah bersatu dengan Nabi Isa. Oleh karena dalam Injil kita dapati terlalu banyak ayat-ayat Injil yang menunjukkan Nabi Isa bukan Allah. Buktinya Nabi Isa berdoa. Nabi Isa salat. Kalau Nabi Isa berdoa kepada siapa tatkala itu? Kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Kalau dia salat sedang sujud kepada siapa? Kalau dia Tuhan, ngapain dia sujud? Kemudian dia meminta, buktinya waktu dia disalib, kemudian menjelang kematiannya dia mengatakan, ya Ilya lima syabaqtani. Kata dia, ya bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ini aneh. Kalau dia adalah Tuhan dalam dirinya, bapaknya dalam dirinya, kenapa dia bilang, kenapa kau tinggalkan aku? Yang jelas ini menunjukkan Nabi Isa bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani, Nabi Isa meninggal dunia kemudian dikubur. Dan ini sering saya sampaikan, inilah perkara yang membuat banyak orang masuk Islam akhirnya, terutama orang-orang Filipina yang ada di Arab Saudi. Tatkala mereka ditanya, Isa meninggal atau tidak? Meninggal. Kemudian dikubur atau tidak? Dikubur. Waktu Isa meninggal, waktu dikubur, Allah lagi kemana? Ikut meninggal bersama Nabi Isa atau ikut dikubur bersama Nabi Isa? Bingung mereka. Akhirnya mereka yakini bahwasanya Allah bukan apa? Isa. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Alhamdulillahi ta'ala. Oleh para hadirin, ya, ini merupakan kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah yang semakna dengan ini adalah keyakinan wahdatul wujud. Meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan Tuhan. Ini juga tidak pantas. Allah tidak pantas bersatu dengan makhluknya. Kalau Allah bersatu dengan Nabi Isa saja dikafirkan oleh Allah, apalagi Allah dianggap bersatu dengan kiai, dianggap bersatu dengan apa? Manusia-manusia yang rendah kedudukannya. Ini keyakinan kekufuran. Di antara para dai yang menyerukan kepada keyakinan ini adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Makkiyah dan dalam kitabnya Fususul Hikam. Sampai-sampai Ibnu Arabi mengatakan Fir'aun
adalah benar. Tatkala Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, perkataan Fir'aun benar. Karena dalam Fir'aun ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia mengatakan, "Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi," maksudnya Allah adalah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun tahu dalam dirinya ada Allah. Makanya Fir'aun masuk surga, kata Ibnu Arabi. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan, "La ilaha illallah." Ini tafsir ngaco dari siapa? Ibnu Arabi. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi yang lainnya. Semuanya jelas masuk surga. Ini kekufuran. Sehingga dibantah oleh para ulama mengatakan orang-orang yang meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa saja dihukumi kafir, apalagi meyakini Allah bersatu dengan selain Nabi Isa. Menyatakan Allah bergabung dengan makhluk, bersatu dengan makhluk. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya ada sebagian zat-zat yang memiliki hak otonomi untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Seperti keyakinan bahwasanya Nyi Roro Kidul memiliki hak otonomi untuk mengatur pantai selatan. Sehingga akhirnya orang-orang supaya Nyi Roro Kidul tidak ngamuk, mereka pun menyembelih kerbau tiap tahun supaya tidak makan korban. Ini kekufuran. Seperti meyakini bahwasanya Gunung Merapi ada penjaganya, yang dia mengatur Gunung Merapi. Kapan dia belum bilang meletus, maka tidak meletus. Kalau dia bilang akan meletus, baru akan meletus. Sampai ada sebagian orang yang kemudian punya ide agar memotong kerbau atau memotong hewan, ya, agar tidak terjadi bencana atau tidak terjadi letusan Gunung Merapi. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini maka terjerumus dalam kesyirikan. Tidak ada satupun yang punya hak otonomi untuk mengatur alam semesta ini. Jangankan wali-wali, malaikat saja yang benar-benar mengatur hujan. Malaikat saja yang benar-benar mengatur gunung tidak punya hak otonomi. Mereka hanya tunggu perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Apalagi menganggap bahwasanya mayat yang sudah dikubur memiliki kemampuan. Ini lebih bahlul lagi, ya. Mayat yang tidak bisa apa-apa kemudian dianggap bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, bisa mengabulkan permintaan-permintaan, maka tidak dilakukan lagi. Ini merupakan kesyirikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, tentang tauhid ar-rububiyah dan kesyirikan dan kekufuran yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan tauhid al-uluhiyah, dengan apa definisinya serta kesyirikan-kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah yang banyak masyarakat, saudara-saudara kita dari masyarakat Indonesia yang melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah Rasulullah SAW pernah melakukan salat 2 rakaat ihram saat berhenti di Masjid Dzul Hulaifah saat mengambil miqat? Benar, Rasulullah SAW sebelum berihram beliau salat. Dari para ulama khilaf tentang salatnya salat apa. Ada yang mengatakan salatnya, ya, tidak disebut dengan salat ihram, tetapi salat karena keistimewaan dari miqat tersebut, dari Dzul Hulaifah. Karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat di Wadil Mubarak, di lembah yang berkah tersebut. Oleh karena barang siapa yang ke Dzul Hulaifah, silakan sholat 2 rakaat. Karena memang dianjurkan untuk sholat di mana? Di lembah tersebut, lembah yang berkah. Datang malaikat memerintahkan Nabi untuk sholat di situ. Sebagian ulama mengatakan tidak ada sholat sunat ihram. Oleh karenanya kalau seandainya ihramnya tidak di Dzul Hulaifah, maka tidak perlu sholat. Sebagian ulama mengambil pendapat tengah, menyatakan bahwasanya yang penting sebelum melaksanakan ihram hendaknya salat. Apakah salat fardu, apakah salat duha, apakah salat mutlak, apakah salat tahiyatul masjid, yang penting berusaha sebelum ihram dia salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah khilafiyah. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang salat tersebut, apakah karena ihramnya ataukah karena Wadil Mubaraknya atau karena yang lain. Oleh karena masalah khilafiyah, maka perkaranya ringan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, maka tidak perlu ada pengingkaran dalam hal ini.
Tapi dianjurkan, sebagian ulama menyatakan barang siapa ingin ihram maka silakan salat. Apakah salat duha, apakah salat fardu, ya. Dan tidak disebut dengan salat ihram. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Al-Quran, hukum-hukum Islam adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Kemudian apa? Qiyas. Sebagian ulama menolak qiyas, seperti mazhab Zahiriyah. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah menolak adanya qiyas. Tetapi jumhur ulama menyatakan qiyas ada. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan adanya qiyas. Para ahli rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, qiyas meskipun dia merupakan hukum Islam, tetapi dia tidak digunakan kecuali tatkala dalam keadaan darurat. Tatkala tidak ada dalil. Kalau sudah ada dalil maka tidak ada qiyas dan tidak ada ijtihad. Tapi kalau tidak ada dalil maka boleh menggunakan apa? Qiyas. Jangan sampai kita melakukan qiyas dengan qiyas yang salah. Tentunya qiyas ada syarat-syaratnya. Namanya illah jami'ah, antara artinya ada sifat yang sama antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan kepadanya. Ya, ini butuh pembahasan sendiri di kalangan para ulama tentang masalah qiyas. Tetapi tidak digunakan qiyas kecuali dalam keadaan darurat, tatkala tidak ada dalil. Baru mungkin untuk melakukan apa? Qiyas. Tidak sembarang kemudian mengkiaskan. Bikin ibadah dengan qiyas, ya ini tidak benar. Contohnya saya katakan seperti kalau ada orang membuat 2 rakaat setelah sa'i. Kita tahu namanya umrohnya Nabi adalah tawaf 7 putaran, kemudian salat 2 rakaat, kemudian sa'i, kemudian potong rambut, selesai. Itu umrohnya Nabi. Umrohnya para sahabat. Kalau ada orang buka pintu qiyas, dia mengatakan, saya tawaf 7 putaran, saya salat 2 rakaat. Saya sa'i, saya salat lagi 2 rakaat. Kenapa? Dikiaskan dengan salat tawaf. Ini kalau begini bisa rusak ibadah kalau begini. Nanti saya juga potong rambut 7 kali. Kenapa? Dikiaskan dengan tawaf 7 kali. Akhirnya ini ngaco kalau seperti ini. Kita katakan qiyas itu hanya dilakukan kalau tidak ada dalilnya. Kalau dalilnya sudah dijelaskan cara ibadahnya demikian, maka jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Ustaz, bagaimana cara menjawab orang yang bertanya, memang selama semua ini ada penciptanya, berarti Allah ada penciptanya? Tidak benar. Pencipta adalah titik awal dari, namanya pencipta di titik awal, tidak mungkin diciptakan. Paham? Justru ini dalil bahwasanya ada pencipta. Bahwasanya semua pasti ada yang menciptakan, dan titik awal itulah pencipta. Bukan kemudian kalau gitu ada yang menciptakan, ini namanya lingkaran setan. Nggak benar. Seperti orang mengatakan demikian, begini. Ustaz, apakah Allah bisa menciptakan Allah? Saya bilang ini pertanyaan ngawur. Kalau suatu diciptakan berarti bukan pencipta, dia berarti makhluk. Masa Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Kalau yang diciptakan namanya bukan apa Tuhan. Kita bilang ini pertanyaannya keliru. Sama seperti kita mengatakan, Ustaz, bisakah kita naik ke bawah? Sama seperti itu. Paham? Pertanyaannya ngawur, menunjukkan kamu bahlul ya. Mereka yang diciptakan berarti bukan Tuhan. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Allah bisa menciptakan Allah karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini pertanyaannya salah. Kalau diciptakan namanya bukan apa? Tuhan. Syarat Tuhan ada, syarat Tuhan azali. Tuhan itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Tuhan itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Zaman namanya zaman azali. Dan Tuhan menciptakan, tidak diciptakan. Kalau ada Tuhan yang diciptakan namanya bukan Tuhan. Ada lagi yang bertanya? Ini umrah berulang-ulang, sudah sering kita ulang-ulang juga jelaskan hukumnya. Bahwasanya umrah berulang-ulang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya, mereka lebih semangat beribadah daripada kita. Dan umrah mereka lebih sulit. Bayangkan Nabi dan para sahabat kalau berangkat dari Madinah menuju Mekah, butuh perjalanan berhari-hari. Waktu Haji Wada, perjalanan Nabi dari Mekah menuju Madinah sekitar 8 hari. Rasulullah keluar pada tanggal 25 Dzulqa'dah dari Madinah sampai di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Sampai di sana Nabi tidak mengulang-ulangi umrah banyak-banyak, tidak. Para sahabat tidak ada yang mengulang-ulangi umrah, tidak ada. Tidak ada yang melakukan umrah, cuma Aisyah, karena Aisyah hajinya haji ifrat atau haji qiran. Sehingga dia tidak sempat umrah. Maka dia menangis setelah itu rindu ingin umrah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan dia untuk apa? Umrah. Karena dia memang belum umrah. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang sunnahnya
adalah sekali safar, sekali umrah. Itulah yang disunahkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan mengulang-ulangi umrah dalam satu safar. Karena saya pernah jelaskan bagaimana pendapat sebagian khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar dan Umar. Mereka menyatakan bahwasanya haji ifrad lebih afdal daripada haji tamattu. Kenapa? Karena di antara ini yang disebutkan oleh para ulama, sebabnya kenapa? Karena haji tamattu adalah haji yang menggabungkan antara umrah dan apa? Haji. Barang siapa haji tamattu, dia sudah umrah dan juga sekalian dia haji. Makanya dikatakan tamattu karena sekali safar dia haji dan umrah. Maka dia pun bersyukur dan menyembelih seekor kambing atau seekor onta. Sebagian khulafaur rasyidin melarang haji tamattu. Kenapa? Dikhawatirkan orang kalau sudah haji tamattu tidak umrah lagi. Sehingga mereka khawatir Ka'bah akan ditinggalkan. Ini menunjukkan mereka memahami sekali safar sekali apa? Umrah. Berarti kalau orang haji ifrad, dia tidak umrah. Supaya dia pulang rindu lagi untuk kemana? Ke Ka'bah. Seandainya dia ifrad kemudian dia umrah lagi, tidak ada bedanya dengan apa haji tamattu. Bisa juga sekalian apa? Bisa juga sekalian apa? Umrah. Malah lebih hemat. Ya. Tidak perlu potong kambing. Intinya saya katakan bahwasanya yang sunnah adalah tidak mengulang-ulang umrah. Yang sunnah sekali umrah, sekali safar, sekali umrah. Akan tapi ini masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mengulang-ulang umrah adalah bid'ah. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan boleh namun tidak dianjurkan. Dan saya milih pendapat ini. Boleh dan tidak dianjurkan. Boleh-boleh saja. Namun jangan dianggap sunnah. Kalau ada yang rindu ingin umrah, saya katakan silakan. Benar-benar rindu ingin umrah. Bukan karena dipanas-panasin oleh mutawif ya, atau kemudian ada program keluar supaya dapat duit lagi entah bagaimana ya, karena dia jadi dibisniskan masalah seperti ini. Dia sudah umrah sudah capek, aduh ya umrah lagi berangkat lagi, rambutnya sudah botak, apa yang mau dipotong? Ya. Akhirnya umrah lagi, apalagi yang sudah tua kasihan ulang. Ibadah banyak bisa lakukan, mau tawaf ulang-ulang enggak jadi masalah. Ya. Tapi saya katakan kalau ada yang ingin umrah karena rindu, maka saya tidak bisa melarang. Walaupun bukan karena keyakinan. Seperti meyakini barang siapa umrah 7 kali, seperti haji sekali. Barang siapa umrah sekian kali, maka gini. Ini kalau keyakinannya karena keyakinan tersebut, maka ini keyakinan bid'ah. Tapi kalau sekedar dia rindu, ingin sekali dia mengumrahkan ibunya misalnya, kita tidak bisa larang, silakan. Tapi kita katakan tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena Nabi dan para sahabatnya tidak seorang pun yang mengulang-ulangi apa? Umrah dalam satu safar. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang juga lagi rame ya, capek ngulang-ulang juga. Laksana balik kemudian penuh-penuhin orang lagi capek. Orang datang umrah udah padatnya, mengganggu kekhusyuan orang lain ya. Ada yang bertanya lagi? Itulah dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan diulang-ulang umrah hukumnya sunnah. Tapi kita lihat praktek para sahabat. Makanya saya ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Benar Nabi SAW mengatakan, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penebus di antara dua dosa-dosanya. Ya sama kalau antum umrah sekarang umrah lagi kan cuma sedikit apa namanya? Jaraknya cuma sedikit. Oh antum tidak ada dosa atau dosanya sangat sedikit tatkala itu. Yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya mengulangi umrah adalah safar yang lain. Oleh karena Nabi SAW hidup hanya umrah 4 kali. Nabi SAW hidup hanya umrah berapa kali? 4 kali. Kalau kebetulan beliau keluar dari Mekah dan balik dari safarnya, beliau umrah. Dan beliau tidak pernah sengaja untuk kemudian ke Tan'im balik lagi. Ke Ju'rana balik lagi. Kemana balik lagi. Kalau itu disunahkan, dianjurkan, maka para sahabat lebih semangat dari kita. Karena mereka harus pulang mungkin balik lagi capek. Yang dari jauh-jauh ya. Kalau kita tinggal naik bis tutup mata sampai di Mekah. Para sahabat dulu jalan jauh 8 hari. Dari Madinah menuju Mekah. Nama saya katakan tadi ini karena masalah khilafiyah dan saya pilih pendapat boleh diulang tapi tidak dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya? Ya silakan. Habis. Hadis yang tentang sholat di subuh hari. Jadi sholat habis sholat subuh. Maksudnya di Kuba. Oh di Kuba. Ya. Tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Rasulullah SAW
setiap seminggu sekali beliau ke sana. Ya, karena kita kebetulan kita balik ke mana tapi yang lebih utama adalah sholat di Masjid Nabawi. Artinya kalau kita pada asar misalnya atau di waktu pagi hari sempatkan diri ke Kuba untuk sholat lagi 2-3 kali sementara kita di sini nggak jadi masalah. Ya, Rasulullah sendiri mengulang-ulang ya sepekan sekali menyempatkan diri untuk sholat di Kuba. Ada lagi yang bertanya? Ini juga sering ditanyakan bahwasanya bagaimana hukum menghajikan orang yang sudah meninggal, mengumrahkan orang yang sudah meninggal, dibolehkan. Dibolehkan, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Dibolehkan menghajikan orang yang sudah meninggal atau mengumrahkan orang yang sudah meninggal. Hanya saja Imam Syafi'i mensyaratkan haji tersebut haji Islam, artinya orang yang meninggal itu belum pernah haji. Maka itu boleh dihajikan. Adapun kalau dia sudah pernah haji, maka ada khilaf di antara para ulama. Yang dirajihkan bahwasanya boleh juga. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tapi kalau dia meninggal belum pernah haji, maka boleh dihajikan. Hukum menitipkan wanita haji tanpa mahram atau wanita haji tanpa umrah tanpa mahram ya. Dititipkan sama ustadznya. Kita bilang terutama kalau wanita tersebut masih muda ya. Kalau sudah tua ya memang ada khilaf masalah ini, tapi pendapat yang kuat bahwasanya tidak boleh. Tidak boleh ya. Sampai tatkala ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah tercatat untuk melaksanakan perang ya. Akan tapi istri saya keluar untuk melaksanakan haji. Apakah saya berperang?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tinggalkan perang dan temani istrimu untuk berhaji." Ini menunjukkan bahwasanya menemani istri dalam hajian perkara yang diwajibkan ya. Karena seorang wanita tidak boleh bersafar tanpa mahram ya. Seorang wanita apalagi bersafar seperti haji 40 hari ini enggak ringan. Ini syahwat bisa muncul ya, bisa terjadi, dan saya lihat sendiri ya, genit-genitnya wanita Indonesia kemudian ngobrol sama teman-teman hajinya atau sama orang Arab digoda sama orang-orang di sini misalnya, atau dari mana-mana orang Indonesia ini kadang-kadang bangga ya digoda sama orang luar negeri. Orang luar apa saja orang luar negerinya. Mau Arab, mau Pakistan, mau Bangladesh, yang penting orang luar negeri. Ini kenyataan. Bahkan terjadi pacaran. Ada antara gaibnya, mutawafnya dengan ini saya dapati kasus ini berulang-ulang. Saya dapati kasus tersebut. Pacaran antara seorang wanita yang tidak punya muhrim sama gaib misalnya. Ini saya dapati kasus ini. Saya dapati langsung, saya tidak omong kosong. Saya menangani kasus itu secara langsung. Oleh karenanya beda kalau mungkin sudah tua, sudah tidak menarik ya. Mungkin saja ada sebagian ulama yang bolehkan, tapi kalau masih muda, masih 35, masih 40-an, masih menarik. Ya, dan tidak ada yang jamin namanya syaitan. Ya, apalagi dia umroh lagi masalah sama suaminya. Umroh. Ya, kasih masukan. Tapi kalau seandainya dia melakukan, tetap aja sah umrohnya, cuma dia berdosa. Ya. Kita mengatakan tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram kecuali darurat. Sebagaimana sebagian sahabiat yang mereka berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah tanpa mahram, karena mereka dalam keadaan darurat. Adapun kalau tidak dalam keadaan darurat, maka tidak boleh seorang wanita keluar dalam keadaan safar tanpa adanya mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ada yang Bapak ini bertanya, bagaimana kalau ada yang tanya sama kita, Allah ada di mana? Jawabannya Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Itu jawabannya. Dalam Al-Quran terlalu banyak. Ar-Rahmanu al arsy istawa. Allah berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy Allah, yaitu di atas langit yang ketujuh. Dan ini adalah keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena tatkala kita berdoa, kita mengangkat tangan ke atas. Oleh karenanya Nabi tatkala Isra Mi'raj naiknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Untuk bertemu siapa? Untuk bertemu Allah. Ada pun orang mengatakan Allah di mana-mana, ini jawaban tidak logis.
Allah di mana-mana berarti di mana? Di WC juga ada Allah. Ini jawaban tidak logis. Allah ada dalam hati. Wah, Allah dalam hati kecil sekali Allah dalam hati. Mana Allahu Akbar? Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengagungkan Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak, bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan. Oleh karena jawabannya Allah ada di atas. Dan ini hampir pernyataan semua orang kita, yang penting kita serahkan kepada yang di atas. Banyak orang bilang begitu kan. Adapun orang yang berusaha mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, atau Allah dalam hati, ya, sampai terjadi dialog antara seorang murid dengan seorang gurunya. Gurunya ngeyel bahwasanya Allah tidak di atas. Terjadi perdebatan sampai gurunya marah, gurunya mengatakan nanti kita hari kiamat kita serahkan sama yang di atas. Atau hari kiamat nanti kita, jadi katanya di mulutnya kafir tapi jarinya beriman, menunjuk ke atas. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah hayyun sittir, yastahi min abdihi, idha rafa'a yadayhi ilaihi an yuruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, ya, kemudian Allah tidak kabulkan permintaannya. Nabi SAW tatkala di hadapan para sahabat, Nabi SAW mengatakan, Allahumma fashhad. Allah terus menunjukkan ke atas. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW ingin Ka'bah dirubah atau kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, Nabi sering melihat ke atas. Rindu agar dipindah. Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat engkau sering minta ke atas agar dirubah kiblat tersebut. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami pun merubah kiblat tersebut. Dalil tentang Allah di atas sangat banyak. Malaikat turun dari langit ke mana? Ke bawah. Ngelapor ke atas, balik ke bawah. Terlalu banyak dalilnya. Nanti timbul pemikiran macam-macam, itu syubhat, itu belakangan, dan sudah dibantah oleh para ulama semuanya. Tatkala orang kemudian masuk dalam filsafat, kalau Allah di atas berarti begini, berarti begini, berarti begini, berarti Allah tidak di atas misalnya. Ini syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang ahli filsafat. Namun semua dibantah. Hanya saja waktu kita sekarang tidak cukup. Seandainya kalau ada waktu khusus saya akan bahas masalah ini. Ya. Hah? Adapun Allah lebih dekat daripada urat nadi, itu bukan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa nahnu aqrabu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ayat ini berkaitan dengan malaikat. Jadi Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyan. Dan kami lebih dekat, dan sering Allah menggunakan kalimat kami, maksudnya malaikat. Dalam beberapa ayat. Contohnya seperti Allah mengatakan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Wahai Muhammad, kalau kami bacakan Al-Qur'an maka ikutilah. Padahal yang baca malaikat Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Kami, karena malaikat anak buahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, Allah mengatakan kami dekat dengan dia tatkala yang ada yang duduk kanan dan ada duduk di kiri. Jadi kedekatan kami tadi lebih dekat daripada urat leher. Tatkala ada pencatatan, berarti kami di situ maksudnya apa? Malaikat. Ya. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan juga, kalau Allah di mana-mana seperti dalam Al-Quran, alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika, wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah, inna Allah bikulli syai'in alim. Ini dalam Al-Quran Allah mengatakan, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada 3 orang ngobrol-ngobrol kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka. Kata Imam Ahmad bersama sini maksudnya ilmu Allah, bukan zatnya. Makanya Allah buka ayatnya dengan tidak.
Kita lanjutkan besok insyaallah.